Organisasi Profesi atau Orprof Ikatan Guru Indonesia Nganjuk berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Nganjuk. Para perwakilan dari pengurus IGI Nganjuk tersebut diterima di ruang rapat Banggar DPRD Nganjuk. Mereka mengadakan audiensi bersama Komisi 4 terkait pengenalan organisasi IGI sebagai Orprof yang baru lahir di lingkup dunia pendidikan Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam audiensi sejumlah anggota Komisi 4 DPRD Nganjuk, masing-masing Ketua Edi Santoso SPD, Sekretaris Anik Rahayu SE, Muhammad Imron SPD, Muhammad Soberi SPDI, dan Dr. Anda Wiwin Sudilah. Menurut Ketua IGI Nganjuk Wuri Astuti SPD MM, IGI termasuk organisasi profesi guru yang baru dikenal oleh para guru di Nganjuk. Kendati demikian, kedudukan IGI sejajar dengan Orprof guru yang lain, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau OGSI, Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII, dan lain-lain yang lebih dulu lahir. Sejak dibuka pendaftaran beberapa bulan yang lalu, jumlah anggota sudah mencapai 1.000 orang lebih, ranking 3 sewilayah Provinsi Jawa Timur. Mereka datang dari guru negeri dan swasta, pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan lain-lain. Keanggotaan IGI sah dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat sejajar dengan keanggotaan PGRI. Yang membuat berbeda dari Orprof guru lain, IGI lebih mengedepankan peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru. Sehingga, dalam kegiatannya banyak guru yang mendapat pelatihan-pelatihan, membuat buku, karya tulis ilmiah, dan inovasi pembelajaran. Selain itu, IGI sebagai sebuah organisasi profesi bersifat independen, netral, dan mandiri dengan visi memperjuangkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru Indonesia, serta turut secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Legalitas IGI terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Depkumham dan sudah tercatat di Kesbangpolinmas Kabupaten Nganjuk. IGI ini juga organisasi profesi yang sah, yang juga Kemenhumnya ada, ADART ada, bahkan kita resmi sah. Kita sudah terdaftar, Nganjuk ini di Kesbangpol juga sah. Jadi sesuai dengan undang-undang, ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana setiap guru, dosen, praktisi pendidikan harus mengikuti, harus menjadi anggota organisasi profesi. Begitu Bapak. Next. Nah ini dari Kemenhumnya, dari notaris. Nah ini sudah, ini resmi dari pusat, kita mengikut pusat. Next. Nah ini pengurus pusat ada pada tingkat nasional, ada di Jakarta. Pengurus wilayah ada pada tingkat provinsi masing-masing. Kita mengikut provinsi Jawa Timur. Nah, pengurus daerah ada pada tingkatan kabupaten dan kota masing-masing. Kalau Nganjuk otomatis daerah kabupaten. Next. Nah, lahirnya IGI yaitu pada 11 tahun yang lalu. Cuma Nganjuk baru lahir tanggal 3 September 2020 sesuai dengan SK kami. Tidak apa-apa telat, tetapi Nganjuk bisa membuktikan bahwa telat kita hadir bukan merupakan hambatan bagi kita untuk maju. Ikatan Guru Indonesia, salam Mas. Nah, Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi pendidikan yang beranggotakan guru, dosen,
guru saja Bapak, pemerhati pendidikan termasuk bapak-bapak ini bisa menjadi anggota IGI karena beliau berjasa terhadap kemajuan pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, Edi Santoso, bersama anggotanya merespon positif terhadap kehadiran IGI sebagai Orprof Guru yang baru dikenal di Nganjuk. Untuk itu, menurut politisi Partai Hanura ini, IGI Nganjuk harus mampu menunjukkan kinerjanya sebagai Orprof Guru yang berkualitas, sehingga sanggup memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Karena IGI Nganjuk memang baru dikenal oleh masyarakat Nganjuk, nanti lama-lama akan besar dengan sendirinya. Yang terpenting, tunjukkan bahwa IGI Nganjuk mampu berbuat yang lebih baik dibanding Orprof Guru yang lain. Pasti akan mendapat simpati dari masyarakat. Pertama kali yang disampaikan oleh Ibu Ketua, kalau bekas DPR itu kalau bawa orang yang banyak, kalau di belakang itu ditambah saya malah senang. Terlihat bahwa DPR ini benar-benar tempat aduan aspirasi masyarakat. Jangan sampai jenengan ke sini dengan sedikit, malah sedikit bisa tidak senang. Yang banyak, memang ini adalah tempat aduan apapun masyarakat Kabupaten Nganjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah jenengan nggak diundang sama BKRI. Sabar. Karena jenengan apa? Organisasi lama 2009, tapi masuk di Nganjuk baru. Mungkin belum banyak pengenalan orang-orang yang ada di atas. Persaingan organisasi itu lumrah wajar. Tapi yang penting kita tunjukkan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar menyangkut tentang belajar mengajar keberhasilan anak didik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kalau itu kita tunjukkan bersama, organisasi yang lain akan kewalahan. Kalau kita ditindas, tapi untuk kebaikan bersama, santai-santai saja. Dia menindas, kita gunakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemajuan organisasi dan pendidikan. Nggak usah dimasukkan dalam hati, itu sudah biasa dalam organisasi. Hal yang sama disampaikan Sekretaris Komisi 4 DPRD Nganjuk, Anik Rahayu SE, sebagai Orprof Guru yang baru dikenal, jangan pernah mengeluh meskipun dianggap kecil. Apalagi IGI Nganjuk tidak hanya peduli tentang peningkatan mutu pendidikan, tapi juga kegiatan sosial seperti bedah rumah. Pihaknya mengaku salut, IGI Nganjuk sudah membantu kerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hingga ke tingkat desa. Apalagi IGI Nganjuk dapat melakukan sesuatu yang lebih, suatu saat nanti akan dikenal sebagai organisasi yang besar. Bahkan Anik meminta kepada IGI Nganjuk untuk bisa berkolaborasi dengan anggota DPRD Nganjuk untuk menangani permasalahan pendidikan dan sosial di Nganjuk. Walaupun kita dianggap kecil, ketika melakukan sesuatu yang lebih, suatu saat nanti jenengan akan dilihat seperti organisasi yang besar dan tak kalah. Harapan kita, ketika panjenengan ada kesulitan di lapangan, termasuk seperti ada warga kita, di samping pendidikan tadi saya lihat ada sosialnya, kita kan bisa kolaborasi. Jadi dari situ kita bareng-bareng, terutama untuk pendidikan sangat antusias sekali. Manakala tadi sampaikan teman kita Pak Imron, jangan nyuwun sewu ketika guru itu ya nyuwun sewu jangan mengejar. Nah, jangan mengejar itu sangat memalukan, tapi kita bicara secara internal ini akan lebih terhormat. Terima kasih sekali karena panjenengan mendampingi tenaga pendidik yang ada di seluruh tanpa membatasi harus di MI atau pendidikan formal, hak-hak mereka yang harus kita lindungi. Kita tahu apalagi untuk tenaga honorer yang belum diambil itu kan gajinya sangat sedikit, kita tahu banget. Tapi ketika yang muncul dari kita itu keikhlasan untuk jadi tenaga pendidik itu akan lebih besar karena kita semua jadi seperti ini kan juga berkat panjenengan semua. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.